Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri atau yang saya cintai dan saya muliakan, Kiai Haji Ansori, pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tulab. Yang saya cintai dan saya hormati, Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Yang saya hormati, Kanjeng Raden Temenggung, fakih sahabat kami. Yang saya hormati, Bapak Kasdim Tuban. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Camat Desa apa? Suko. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengajian kebangsaan Harlah Nahdlatul Ulama Tuban. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pengajian kebangsaan. Kalau kata orang tidak kenal maka tidak sayang, boleh ya? Sebentar ya. Jadi saya Kolonel Fajar Wijaya, kebetulan saya lahir di Jombang. Ayah saya dulu itu KKO, marinir di Karangpilang. Saya tinggal di Karangpilang itu dari tahun 77 sampai dengan 79. Kemudian ayah saya pindah ke Jakarta, di Cilandak, di Yon 6. Habis itu Pak Harto pernah bikin perumahan. Karena susah toh, zaman itu tuh susah banget. Ada namanya perumahan nasional. Saya dapat itu di Depok. Jadi saya besar di sana. Mulai dari SD, SMP, SMA, saya besar di sana. Sehingga kalau saya pulang ke Jombang, orang Jombang bilang saya orang Jakarta. Padahal saya orang asli Jombang. Ya, itu dia. Ya. Saya lahir di Kebonrojo, Jombang. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya di pengajian kebangsaan ini ada yang mau saya sampaikan terkait dengan Tuban. Jadi Tuban adalah simpul sejarah maritim, perlawanan asing, dan spirit kebangsaan. Kenapa begitu? Pada masa Majapahit, Tuban menjadi sebuah pelabuhan penting. Tuban bukan hanya sebuah pelabuhan dagang, tetapi Tuban adalah pusat peradaban dan pertemuan antar negara. Jadi, kalau Bapak-Bapak pernah membaca bukunya di Negara Kertagama, ya, seluruh perdagangan yang datang maupun keluar dari Majapahit itu melalui Tuban, itu ada emas, ada kayu jati, ada rempah-rempah, ada beras. Sehingga Tuban pada masa itu memegang peranan strategis dalam konsep maritimnya Kerajaan Majapahit. Sejarah mencatat pada akhir tahun abad ke-12, 1292, itu ada ekspedisi dari dinasti Yuan di Mongolia sana, yaitu Khan yang Agung Kubilai Khan ke tanah Jawa. Sedikit saya balik. Kenapa sampai ada dinasti Yuan menyerang ke tanah Jawa? Itu karena Raja Singosari, Kertanegara, memotong kupingnya Mengsi. Pada masa itu Singosari adalah kerajaan yang sangat berkembang. Dia membuat ekspedisi, kalau Bapak-Bapak dan Ibu ingat, namanya Pamalayu. Pa artinya perang, Melayu, negara Melayu atau Sriwijaya. Perang terhadap negara Melayu, kalah Pak sama tanah Jawa. Dan kemenangan Singosari didengar oleh Khan yang Agung Kubilai Khan, maka dikirimlah Mengsi ke tanah Jawa sambil membawa surat diplomatik. Beliau bilang gini, Kertanegara, yuk tunduk ya sama saya, kekaisaran dinasti Yuan Kubilai Khan. Moh, Kertanegara jagoan kok. Dipotonglah Mengsi dan dirajah. Pada masa itu Pak, kalau Bapak melukai seorang diplomat itu artinya perang. Pasti perang. Itu artinya perang. Sehingga kemudian pulanglah Mengsi, marahlah Kubilai Khan, dan ketika itu keadaan politik di tanah Jawa, 2/3 pasukan Kertanegara itu ada di Sumatera, ada di Jambi, dan ada di Palembang. Sehingga kemudian dibokong pasukan Gelang-Gelang dipimpin oleh Jaya Katuang dari Kediri datang membokong. Kalah Kertanegara. Kemudian menantunya melarikan diri ke Madura, Raden Wijaya. Minta perlindungan ke area Wiraraja. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pernah dengar, ada orang paling pinter se-Cina, namanya Sun Tzu. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Nama ya, namanya Sun Tzu.
Itu orang paling cerdas di Cina. Pada masa itu, orang paling cerdas di tanah Jawa namanya Arya Wiraraja. Dia pandai dalam mengatur politik pertempuran. Sehingga kemudian Raden Wijaya disuruh untuk ngendiko ke Jayakatwang. Jayakatwang menerima, kemudian dikasih di Tanah Perdikan, di Desa Tarik, yang kemudian nanti berkembang menjadi Majapahit. Turunlah kemudian 3 armada besar dalam sejarahnya, dikeluarkan oleh dinasti Yuan, dipimpin oleh 3 orang panglima, namanya Ikemese, Senti, dan Kosing, ke tanah Jawa. Apa yang kemudian dilakukan oleh Raden Wijaya? Pada masa itu dinasti Yuan adalah kekuatan yang sangat besar, negara adidaya. Kalau kayak sekarang Amerika lah. Sekarang negara Amerika. Gitu. Sudah tahu nih, kira-kira kalau Indonesia sekarang langsung lawan Amerika, bisa enggak Pak? Menang enggak? Saya tanya nih, pertempuran frontal. Menang enggak Pak? Face to face. Berat. Berat. Akhirnya Raden Wijaya apa? Dia menggunakan deception, penipuan dengan manuver politik. Ini loh, dia deket di Kosing. Ini loh, sebenarnya yang motong Mengsi itu yang tanggung jawab itu Jayakatwang, karena dia tuh yang bunuh Kertanegara gitu. Ilmu bijui. Orang Jawa ya itu ilmu bijui. Gitu. Akhirnya pada tahun 1292 mendaratlah 3 armada besar ini di Tuban, menelusuri Sungai Berantas sampai dengan ke Kediri. Hancur Pak, kalah. Gabungan kekuatan kerajaan Mongol Kubilai Khan dengan Mojopahit. Habis itu Raden Wijaya bilang, Kausing, saya pulang dulu ya ke Desa Tarik. Ya, saya mau nyiapin upeti buat Anda untuk dibawa ke Kaisar Khan yang Agung Kubilai Khan. Gitu. Pulang, ternyata mengatur strategi, diikuti sama pasukan Mongol. Pasukan Mongol pada saat itu mengerahkan 1.000 lebih kapal dengan lebih dari 20.000 prajurit. Apa yang terjadi? Pada masa itu, ya, ada seorang adipati yang menjadi salah satu panglima perang utama Majapahit. Bapak tahu siapa yang dari Tuban? Ronggolawe. Pak, Majapahit tidak akan pernah berdiri kalau kemudian tidak dibantu oleh Adipati Ronggolawe beserta pasukannya dan masyarakat yang ada di Tuban. Tidak akan pernah berdiri Pak, Majapahit. Ya. Itu Pak hebatnya masyarakat dan pasukan dari Tuban Pak. Tidak akan pernah berdiri Pak. Gitu. Adipati Tuban Ronggolawe mengatur di setiap pemunduran pasukan mereka itu, diatur untuk penyergapan. Sehingga ketika pasukan Mongol sampai di Desa Tarik, itu dihancurkan, dan ketika mereka mundur, dihancurkan secara bertahap. Sehingga hampir 2/3 habis Pak. Habis. Dan mereka akhirnya kembali ke negeri Cina. Ikemese sama Senti masuk Pak, pulang ke Cina. Apa yang terjadi di sana? Mereka dipenggal. Ada satu nih Pak, yang namanya Kausing. Apakah dia kembali ke Cina? Tidak. Ternyata Pak, Kausing mendarat di Sulawesi Tenggara. Kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ke Buton, Kausing mendarat di sana Pak. Mendarat di Buton, nikah dengan orang lokal, ya, kemudian mendirikan kerajaan Buton dengan raja pertamanya bernama Waka. Dan kebetulan, saya dandim di Sulawesi Tenggara, dandim di Kendari. Itu 5 kabupaten kota Pak, nggak kayak di sini. Kalau di sini 1 kabupaten, 1 dandim ya, 1 kapolres ya. Kalau di Sulawesi enggak, saya 1 kabupaten, 4 bupati, 1 wali kota. Gitu. Saking luasnya itu di sana itu. Itu saya baca di manuskrip mereka, di pohon silsilahnya, nomor 1-nya Kausing. Sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu searching di internet, pakaian adat wanitanya Buton, percis ketiplek 11-12 dengan orang-orang Mongol. Boleh langsung di-searching. Itu dia. Jadi ini mengisyaratkan apa? Berarti Majapahit tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi kemudian Majapahit membuat sejarah baru sampai dengan ke Indonesia bagian timur. Itu dia. Jadi ini mengisyaratkan apa? Berarti Majapahit tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi kemudian Majapahit membuat sejarah baru sampai dengan ke Indonesia bagian timur. Dan sejarah mencatat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sejarah mencatat, Kubilai Khan itu, Mongol itu hanya bisa dikalahkan oleh 5 kerajaan di dunia. Siapa saja? 1, kerajaan Mesir Muslim di Mamluk, 1 itu. Yang kedua, kerajaan Dai Viet di Vietnam, kalah tuh Mongol. Yang ketiga, kekalahan mereka itu di Kesogunan Kokumura di Jepang, kalah. Tapi walaupun di Jepang sebenarnya nggak kalah sama samurai, itu karena ada tsunami di sana. Dan yang terakhir, ada yang namanya Kerajaan Kesultanan Delhi. Itu di sebelah utara perbatasan Afghanistan dan India, serta di tanah Jawa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, para leluhur kita pada zaman dahulu kala, itu orang-orang terpilih, orang-orang terampil,
yang sama hebatnya dengan penguasa-penguasa yang ada di dunia. Jadi apa? Kita punya genetik seperti itu. Jadi jangan kemudian kita rendah diri, jangan kemudian kita menganggap bahwa ada silsilah orang-orang di luar sana yang lebih hebat dari kita. Nanti dulu, kita baca dulu. Nanti dulu, dibaca dulu. Luar biasa. Sekarang saya mau kasih bukti literatur akademiknya. Kalau suatu negara itu dinamakan adidaya, pada perkembangannya Majapahit menjadi sebuah kerajaan adidaya. Apa sih koridor yang menyatakan sebuah negara itu adidaya? Ini kayak Amerika lah sekarang. Amerika menjadi negara adidaya kalau dia membentuk keamanan bersama. Ada yang namanya NATO. Benar ya Pak? Pernah dengar nggak? Pertahanan Atlantik Utara, NATO itu buatan Amerika Pak. Itu Amerika dan negara-negara Eropa. Kemudian ada namanya Pakta Warsawa. Itu yang di Rusia. Dulu Uni Soviet, sekarang Rusia. Itu di Eropa bagian timur. Majapahit membuat nggak fakta pertahanan? Buat. Nanti Bapak baca negara Kertagama, Pupuh 15. Pupuh 13 dan 14 itu menunjukkan negara-negara bawahan Majapahit. Pupuh 15 itu membahas tentang Mitreka Satata. Jadi Majapahit membentuk keamanan kawasan dengan siapa saja? Sangkayodayapura Ayutthaya, itu ada di Thailand. Ada Singanagari. Kemudian ada Champa. Untuk apa? Untuk membentuk dinasti Yuan. Itu Bapak. Kemudian bagaimana refleksinya sekarang? Sekarang kita memang tidak menghadapi invasi dari dinasti Yuan. Kita tidak menghadapi lagi tombak dan pedang. Enggak Pak. Modern, tapi hampir sama polanya. Apa sih yang kita hadapi di zaman modern sekarang Pak? Yang pertama ekonomi. Yang kedua adalah teknologi kemiliteran. Bapak-bapak lihat kan di TV ya, bagaimana Amerika menculik Presiden Venezuela. Lihat ya Pak, bagaimana mereka menghancurkan Pakistan, menculik Osama bin Laden di Pakistan. Luar biasa. Itu, Pak. Ya. Itu yang kita hadapi, sama dengan kekuatan elit politik global saat ini. Itu Pak, tantangan kita saat ini. Saya mau sedikit cerita sama Bapak. Saya pernah sekolah di Belanda, di NATO. Kalau bahasa Belandanya School Groundlah Samenwerking. Kalau orang Wetan bilangnya Airground Operation Orientation Course. Atau kalau orang Jawa ngomongnya pertempuran darat dan udara. Saya ceritakan di benua sana ya Pak, gitu ya Pak, biar ada sedikit gambaran. Jadi Pak, kalau mau menguasai suatu negara Pak, harus punya air superiority atau kekuatan udara yang paling mumpuni. Kalau kemudian mereka mau menyerang kita Pak, mereka mau menyerang kita, namanya composite air operation. Itu enggak ujuk-ujuk pesawatnya mereka fighternya datang sini ngebom, enggak Pak. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, mereka keluarkan tuh Pak, namanya pesawat AWACS. Bapak pernah lihat enggak di TV, pesawat yang seperti berbadan besar, Boeing, yang di atasnya ada parabolanya. Pernah lihat ya? Kalau pesawat itu terbang Pak, di Tuban sini Pak, dia bisa menindai pesawat yang baru take off di Jakarta, itu sekitar 200 nautical mile. Teman dan musuh, dia udah tahu Pak, friend and foe mereka bilangnya. Mereka bisa mendeteksi teman dan musuh. Jadi dia terbang sini Pak, dia udah tahu di Jakarta ada pesawat apa saja. Itu teman atau pesawat musuh. Satu. Setelah itu selesai Pak, berikutnya dia keluarkan yang namanya G-Star. G-Star itu Pak, pesawatnya terbang. Dia bisa nindai Pak. Mobil di mana posisinya, mobil-mobil militer di mana, penangkis serangan udara di mana, rumahnya Kiai Ansori ada di mana, rumahnya Gus Fakih ada di mana. Dimonitor Pak sama G-Star. G-Star dan AWACS melink upkan ke satelit namanya Link 16. Karena Pak, jauh. 60.000 feet. Jauh sekali. Saya terbang paling tinggi 42.000 feet. Kebetulan saya penerbang angkatan darat Pak. Saya sekolah di Jupiter Aerobatic Team. 62.000 feet. Nanti Pak, semua informasi itu dikasih ke level ketiga mereka, namanya SEAD, Suppression Enemy Air Defense. Ada pesawat yang fungsinya menangkap sinyal penangkis serangan udara dan sistem pertahanan yang ada di darat. Sengaja dia lepaskan sonarnya supaya ditangkap. Kalau pesawat itu terbang Pak, dihancurkan semuanya. Hancur, lebur, mumur, kalau pernah lihat perang Irak. Sehingga ketika pesawat fighter mereka yang level keempat masuk, nyaris sudah tidak ada pertahanan udara Pak. Selesai. Game over. Pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi hal tersebut kalau terjadi invasi di Indonesia? Betul nggak Pak? Betul, bisa. Nah kalau kita ngotot, Freeport kita ambil alih, apa enggak kita diserang Amerika? Diserang Pak. Gimana cara mengatasinya? Itu sudah diajarkan oleh leluhur kita dan diramu intisarinya dalam buku putih pertahanan Indonesia. Namanya SISHANTA, Sistem Pertahanan Semesta. Bapak-bapak TNI dan Polri sebagai kekuatan utama
bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai komponen pendukung dan ada komponen cadangan. Gitu Pak, caranya. Apa yang diajarkan oleh Raden Wijaya dan Ronggolawe? Satu, penguasaan wilayah. Kalau kita nggak menguasai wilayah kita sendiri, bapak-bapak TNI Polri yang di depan saya ini tidak membentuk daerah depan, daerah belakang, daerah pangkal perlawanan, daerah penyangga, game. Secepat itu Pak, game. Tapi kalau bapak-bapak TNI dan Polri dengan bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja sama, kalau kita bilangnya manunggal TNI dan rakyat. Manunggal Pak, persatuan. Itu nomor 2. Setelah penguasaan wilayah, yang kedua adalah kita manunggal TNI dan rakyat. Rakyatnya tidak boleh berantem sendiri, harus gabung jadi satu. Gitu. Oh enggak, saya sama Kiai Ansori kemarin beda. Jadi besok saya sama Amerika aja. Gitu. Dia ngomong gitu ke umatnya, selesai kita Pak. Gitu. Selesai. Tidak boleh. Jadi kita harus bersatu. Karena ada musuh yang lebih besar lagi di depan kita. Kita harus bersatu, baru kita bisa menghadapi mereka. Sehingga cara menghadapi alutsista dengan teknologi yang sangat tinggi adalah yang pertama, perang dengan konsentrasi rendah. Jadi perang itu harus berlarut. Bukan sebuah perang yang menentukan, gitu Pak. Kalau kelihatan musuhnya lagi tenger-tenger Pak, kita serang. Habis itu kita kabur, gitu ya. Musuhnya kuat, ya kita ndelik Pak. Ndelik disi, gitu. Sampai kita umpetin ini peralatan kita. Kelihatan lengah, serang lagi. Itu intensitas rendah. Dan harus disebar ke seluruh daerah. Dan harus dalam jangka waktu yang lama. Sampai kemudian Amerika berpikir gini, ya apa toh cara ngalahin ini? Gak bisa kalah-kalah. Dibom, dilempar persenjataan, bermacam-macam helikopter canggih datang semua. Kok nggak bisa ya? Kok nggak selesai-selesai ya? Nah, harus bikin seperti itu. Ada nggak contohnya? Ada. Saya kasih contoh. Siapa yang melakukan itu? Afghanistan. Bisa buat tempat belajar. Dari tahun berapa diserang Amerika? 2001. Sampai dengan berapa? Sampai 2021. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun Pak Amerika. Tidak selesai di Afghanistan. Saya kasih tahu ya, berapa biaya yang dikeluarkan oleh Amerika. Mau ya? Saya kasih tahu deh. 20 tahun bertempur di Afghanistan menghabiskan biaya lebih dari 2 juta miliar dolar. Coba, saya kasih hadiah. Kalau ada yang tahu rupiahnya, 2 juta miliar dolar. Banyak Pak. Kiai Ansori bisa bangun 1000 pesantren. Itu setelah saya ketik semalam Pak, saya ngetik ini, itu komputer saya syntax error, saking wakeh. 37.000 triliun. 37.000 triliun. Kalau kemudian kita hitung per tahunnya, maka dia sekitar 1.800 triliun. Bapak tahu RAPBN kita? Saya kasih bocoran, guys. 2.500 triliun. Jadi itu setengahnya. Bayangkan Pak, Bapak Ramangan, Pendidikan, gak ada tunjangan kesehatan, semua buat perang. Amerika Pak. Gitu. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Gitu. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Nahdlatul Ulama dalam sejarahnya mengambil perannya sendiri. Apa ini untuk persatuan dan kesatuan? Apa itu? Nahdlatul Ulama mewarisi nilai-nilai Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi datang ke bumi ini untuk kemudian menyebabkan rahmat bagi seluruh sekalian alam, bukan kita saja, semuanya. Rahmatan lil alamin. Itu Pak, nomor 1. Sehingga bagaimana sih kita untuk bisa meneladani Kanjeng Nabi? Ya, saya baca kitabnya satu aja, Kiai, mohon izin nih, namanya tentara Pak, bacanya cuma satu, As-Samail Al-Muhammadi, itu karangan Ibnu Tarmizi, hanya itu aja bacaan saya. Jadi di situ saya dikasih tahu Kanjeng Nabi itu posturnya gimana, bentuk fisiknya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, makannya bagaimana, cara berpakaiannya bagaimana, cara berkomunikasi dengan masyarakatnya seperti apa. Itu Pak yang saya pelajari, itu aja yang saya baca. Itu satu aja saya nggak kuat Pak, atau yang lain-lain. Gitu, karena saya harus latihan sama bapak-bapak tentara ini. Harus latihan Pak, latihannya banyak. Gitu. Saya cuma baca satu. Jadi itu. Nahdlatul Ulama itu menjaga keharmonisan antara manusia beragama dan bernegara. Sehingga kemudian jargonnya adalah hubud waton minal iman. Jadi, menyintai bangsa dan negara adalah bagian dari iman.
Itu bukan hanya sekedar slogan, tapi itu adalah landasan ideologis pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu, pada harlah tahun ini, saya melihat bahwa ini bukan sekedar perayaan organisasi, tapi ini adalah komitmen kita untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan persatuan bangsa negara Republik Indonesia. Itu Pak gongnya. Saya berdoa dan saya berharap dari Tuban, dari Jawa Timur, dari keluarga besar Nahdlatul Ulama akan lahir generasi-generasi penerus yang kuat imannya, hebat intelijennya, dan memiliki jiwa kebangsaan yang luar biasa. Sehingga anak-anak kita nanti ke depannya mampu mewujudkan Indonesia yang baldatun toibatun warrobun ghafur. Saya rasa itu saja Pak, sedikit dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.